Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2429 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayat 56. Di bawah perikop Yesus dan orang Samaria. Demikian firman Tuhan. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat waktu itu Tuhan Yesus sangat-sangat populer. Semua daerah, semua rumah, dari rumah ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama pada saat itu, sampai pemungut cukai, mau menerima Yesus karena Yesus pada saat itu sangat-sangat terkenal, sangat-sangat populer. Tapi tidak di Samaria. Kita tahu sejak Israel pecah menjadi dua kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu Samaria, kerajaan selatan itu Yerusalem. Kerajaan selatan itulah Yehuda yang kemudian disebut atau dikenal orang sampai sekarang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, dari latar belakang itu, orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria ini saling membenci satu dengan yang lain. Saudara, biasanya orang-orang Yahudi kalau dari Galilea mereka mau pergi ke Yerusalem, padahal jalan pintasnya ini mereka bisa lewat Samaria. Perjalanannya begitu cepat. Tetapi karena mereka membenci, tidak suka Samaria, mereka harus keliling, berputar, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, posisi Tuhan Yesus pada saat itu, dia ada di Galilea dan hendak pergi ke Yerusalem. Jarak dari Galilea ke Yerusalem, kalau mereka tidak melewati Samaria, berarti mereka harus berputar, mengikuti timur Sungai Yordan yang jaraknya bisa sampai 100 kilo lebih. Kalau mereka lewat Samaria, jaraknya cuma 40-60 kilo. Lama perjalanannya 1 hari. Jadi kalau mereka berputar seperti yang dilakukan orang Yahudi, kalau mereka dari Galilea hendak pergi ke Yerusalem, mereka harus berputar. Mereka rela berjalan lebih jauh. Berjalan 2 kali lipat. Artinya perjalanan mereka itu bisa 2-3 hari. Mereka rela berputar karena tidak mau melewati Samaria, saking bencinya mereka kepada orang-orang Samaria. Nah, kita juga perlu tahu bahwa
Orang-orang Israel asli itu memang orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau kawin campur. Kalau orang Samaria itu sudah hasil persilangan, alias kawin campur. Mereka bukan lagi orang Israel asli, tetapi sudah hasil dari kawin campur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara perhatikan di ayat 52. Dan ia, Yesus, mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa pelayanan Yesus itu memang dipersiapkan. Amin. Sama seperti dengan kedatangan Tuhan Yesus, bagaimana Yohanes Pembaptis membuka jalan untuk mempersiapkan pelayanan Tuhan Yesus. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mau masuk ke suatu daerah, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengutus utusan-utusannya. Amin. Saudara, saya melihat di sini bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat teratur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mempersiapkan segalanya. Para utusan ini memiliki misi untuk mempersiapkan pelayanan Yesus. Mungkin kalau di zaman sekarang mereka yang diutus untuk lobi ke sana kemari, untuk mengadakan KKR, kesembuhan, yang nantinya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Para utusan inilah seksi sibuk. Mereka mungkin kalau sekarang mengurus izin, mereka yang mengurus semua untuk keperluan kebutuhan selama pelayanan Yesus di Samaria, supaya banyak orang bisa datang berjumpa dengan Yesus, mendengarkan Injil Kerajaan Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya melihat di sini bahwa dalam pelayanan Yesus untuk masuk ke suatu tempat memang dipersiapkan dengan matang. Amin. Disambut lagi dengan kerinduan Tuhan Yesus untuk pergi melayani orang Samaria supaya mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus mempersiapkan segalanya dengan matang. Amin. Untuk masuk ke satu tempat untuk mereka melayani sambil berjalan menuju ke Yerusalem. Haleluya. Yang kedua, dari pelajaran kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan ayat 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kedua, orang Samaria ini, mereka menolak kehadiran Yesus karena mereka tahu tujuan Yesus hendak pergi ke Yerusalem, hendak pergi ke kota musuh mereka. Padahal mereka ini satu bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tidak semua orang menginginkan kehadiran kita. Mungkin banyak orang ingin kita datang, ingin supaya kita melayani mereka. Tetapi ingat, ada orang yang juga tidak menginginkan kehadiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang senang dengan pelayanan kita, ada juga yang tidak senang. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Kehadiran kita untuk menjadi terang. Amin. Tetapi saudara tahu, kehadiran kita jadi terang di mana kita berada. Ada yang gak suka. Apa itu? Kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia pelayanan, saudara akan berjumpa dengan kasus-kasus seperti ini. Saudara perhatikan, Yesus saja mereka tolak. Apalagi saudara dan saya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saudara ditolak dalam satu pelayanan, saudara gak perlu sakit hati. Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal yang sama.
Saudara, kita tahu bahwa pada saat itu, tadi saya bilang, Yesus sangat-sangat populer, sangat-sangat dikenal. Kedatangannya, kehadirannya sangat-sangat dirindukan oleh semua orang. Tapi saudara lihat, Samaria menolak Yesus. Menolak kehadiran Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita melihat di sini, reaksi para murid ketika mereka menolak Yesus. Coba perhatikan ayat 54. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Saudara, perhatikan reaksi para murid ketika mereka melihat bahwa dengan jelas-jelas orang-orang Samaria menolak kehadiran Yesus. Saudara, mereka marah. Para murid ngamuk, saudara, sampai mereka mau menggunakan kuasa Tuhan untuk membinasakan Samaria. Yakobus dan Yohanes ini dikenal dengan anak-anak guru, anak-anak petir, saudara. Saudara, ketika mereka melihat Yesus ditolak, mereka mau menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka untuk membinasakan Samaria. Saudara, dengar ini baik-baik. Tadi saya bilang, dalam pelayanan ada yang senang dengan kita, ada yang menerima dengan baik kehadiran kita, tapi ingat, ada juga yang tidak suka. Ada juga yang menolak kehadiran kita. Jangan kecewa, jangan marah, saudara. Karena itu bukan karakter Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Yohanes dan Yakobus, mereka sangat murka. Tapi saudara lihat, reaksi Yesus. Saudara perhatikan ayat 55 dan ayat 56. Akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudara perhatikan, reaksi Tuhan Yesus, ini pelajaran yang keempat. Tetap mengasihi orang-orang Samaria. Amin. Walaupun Tuhan Yesus tidak bisa masuk ke Samaria, tapi Yesus tetap mengasihi orang-orang Samaria. Kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi orang Samaria, Tuhan Yesus pasti berdiam diri, artinya dia setuju dengan perkataan daripada Yohanes dan Yakobus untuk meminta supaya api turun dari langit untuk membinasakan orang-orang Samaria. Tapi perhatikan, Yesus menegur mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ini adalah bentuk kasih Tuhan kepada orang-orang Samaria yang jelas-jelas telah menolak kehadiran Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tetap mengasihi orang-orang yang menolak Yesus. Orang-orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus tetap mengasihi mereka. Karena kerinduan hati Yesus, Tuhan Yesus tidak mau satu orang pun mati binasa. Tuhan Yesus mau semua orang diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Tidak semua apa yang kita rencanakan berjalan lancar seperti apa yang kita harapkan. Terkadang yang terjadi di lapangan di luar ekspektasi kita. Kita ditolak, orang-orang tidak menerima kita. Tapi jangan kecewa, jangan marah, jangan sakit hati. Belajar dari Tuhan Yesus. Tetap mengasihi. Amin. Tetap rendah hati. Tetap sabar. Dan tetap memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Tuhan sendiri ditolak. Kehadirannya tidak diinginkan orang-orang Samaria. Para murid marah. Tapi lihat,
Yesus tetap mengasihi orang-orang yang menolak kehadirannya. Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah marah, jangan pernah kecewa. Kalau saudara mengalami hal dalam pelayanan saudara ditolak, jangan kecewa. Tetap semangat, tetap mengasihi, tetap memberkati. Sama seperti dengan karakter Kristus dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita melihat Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus tetap memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan panjang umur, berkat jasmani dan rohani selalu mengiring langkah kaki mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun dari sorga memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.